Nggih. Om Swastiastu, Bapak Ibu sareng sami. Swastiastu, Jeremangku dan Nggih. Rahajang tengahi, rajang menjelang sore niki. Dumugi sehat rahayu sareng sami nggih. kami. Inggih Bapak Ibu semuanya. Pertama tiang ucapkan selamat Tahun Baru Saka 1944 tahun 2022 niki. Ya, semoga sami kena rahayu atas wecanide Sang Yang Widiwasa. Kita libur seminggu, minggu yang lalu kita nggak berjumpa, tapi tiang memiliki keyakinan di tengah-tengah Bapak Ibu melaksanakan berata, catur berata penyepian, ngebitin Bhagavad Gita, begitu ya. Sambil santai bersama keluarga tentunya di rumah. Harapannya hari ini mari kita bersama-sama kembali melanjutkan diskusi kita tentang Bhagavad Gita Adhya ke-9 ya, dan hari ini kita akan membahas sloka 11 sampai 15. Nggih, seperti biasa, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa bersama-sama. Inggih, durus kaudu. Udah. Pavitra sarvavastang gato piva yasmare pundarikaksam abhaya abhyantara suci Sri Vishnu Sri Vishnu Om Tat Sat Iti Srimad Bhagavad Gita Upanishad Brahma Vidyayam Yoga Shastre Sri Krishna Arjuna Samwade. Nggih, matur suksema Bapak Ibu sareng sami. Baik, Bapak Ibu, mari kita lanjutkan mengawali pertemuan kita dengan sloka yang ke-11 kita wacan bersama-sama. Awajananti mamuda. Nggih. Awajananti mamuda Manusim tan masritam Manusim Param bawam ajanantu Param bawam ajanantu Mama Buddha Maheswaram Mama Buddha Maheswaram Awajananti mamuda Awajananti mamuda Manusim tanum asritam Manusim tanum asritam Param bawam ajanantu Param bawam ajanantu Mama Buddha Maheswaram Mama Buddha Maheswaram. Orang-orang bodoh merendahkan aku dalam bentuk perwujudan manusia. Tidak mengetahui alamku tinggi sebagai Iswara atau penguasa dari semua yang ada di dunia ini.
Bapak Ibu sareng sami, sloka niki belakangan ya saya katakan viral gitu ya. Kalau kita mengacu kepada sloka niki, kejadian-kejadian belakangan ini mungkin sampai saat ini masih hangat dibicarakan. Terutama ketika kita berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Di satu sisi, ya saya katakan, kita sebagai umat Hindu percaya Tuhan itu maha kuasa, maha segala-galanya, ya, bisa menciptakan apa saja yang beliau inginkan, bahkan bisa menjadikan alam semesta ini seperti apa sesuai dengan kehendaknya. Namun di satu sisi, terkadang kita juga memiliki keraguan, ya, ketika Tuhan menjadikan dirinya ada. Ya, ini saya katakan demikian. Jadi ketika justru Tuhan menjadikan dirinya sendiri itu ada secara nyata di dunia ini. Ya, entah dalam wujud sebagai awatara, entah dalam wujud sebagai para sidakriya, para sadhu, atau bahkan beliau kita yakini juga mewujud dalam diri orang tua kita, guru-guru kita, dan lain sebagainya. Bahkan di dalam semua entitas. Ini sudah kita pernah bahas bahwa Tuhan meresapi setiap entitas, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Tuhan bisa menjadikan dirinya apa yang menurut kehendak beliau bisa. Namun di satu sisi juga, ada juga yang meragukan kemahakuasaan beliau, sehingga tidak mempercayai kalau Tuhan itu bisa mewujud dalam wujud nyata. Bahkan menjadi manusia, jangankan manusia, bisa menjadi hewan, jadi burung Garuda, dan lain sebagainya, menjadi Narasima, menjadi Parasu, menjadi Dewa Brahma, Dewa Siwa, dan lain sebagainya. Dalam sloka ini ya, Krishna sebagai guru daripada Arjuna memang kadang menggunakan kata-kata yang keras untuk mendorong siswa mereka keluar dari kepuasan berpikir dangkal ke dalam keadaan perhatian yang lebih dalam. Jadi apa yang saya ungkapkan hari ini juga hal yang senada, bahwa mungkin apa yang saya ungkapkan ini ya, banyak akan orang tidak percaya. Sing perlu gugu. Saya nggak percaya kalau Tuhan itu bisa mewujudkan dirinya dalam wujud manusia. Itu kita kenal sebagai awatara. Tapi di satu sisi kita mengakui bahwa kita mengenal ada 10 awatara. Tapi di satu sisi kita menyangkal kemahakuasaan beliau. Jadi ini penting kita renungkan bersama-sama. Ya. Nah, sloka ini menggunakan kata muda yang artinya bodoh. Jadi untuk menggambarkan mereka yang menyangkal kemahakuasaan dari bentuk Tuhan itu sendiri, atau penggambaran atau personifikasi atau perwujudan Tuhan itu sendiri. Kita menjadi sedemikian yakin terhadap arca atau pratimo kalau di sana ada itu adalah Sang Hyang Widi. Kita begitu yakinnya, ya, kalau daksina itu yang tadinya dari kelapa bungkulan, telur bungkulan terpisah-pisah, kemudian ketika ditanding, kemudian disakralisasi, kita percaya bahwa itu adalah Pralingga Ida Betara. Tapi di sisi lain kita nggak percaya kalau Tuhan itu bisa menjelma menjadi manusia gitu. Dalam wujud manusia sebagai awatara. Bahkan banyak orang yang meragukan adanya awatara. Ini kasus belakangan kan begitu. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan hanya tidak berbentuk dan tidak dapat bermanifestasi dalam bentuk pribadi. Ya. Ini bertentangan dengan definisi Tuhan. Tentu ini ya, kalau ada yang mengatakan demikian, tentu ini akan bertentangan dengan definisi Tuhan itu yang maha kuasa. Ya. Jadi kita akhirnya, kalau kita nggak percaya, berarti kita nggak percaya juga bahwa Tuhan itu maha kuasa. Berarti Tuhan itu terbatas. Padahal kita percaya bahwa Tuhan itu sangat tidak terbatas. Jadi beliau bisa melakukan apa saja. Menjadikan dirinya seperti apa. Di mana, kapan, dan lain sebagainya. Itu kita yakini. Makanya kita percaya wiyapi wiyapake. Tuhan ada di mana-mana. Tapi di satu sisi kadang-kadang kita menyangkalnya. Ya. Tuhan yang Maha Esa telah menciptakan seluruh dunia ini dengan penuh rupa, ya, dan warna, ya, dan bentuk. Dan itu kita yakini.
Itu semuanya adalah Tuhan itu sendiri. Nah, jika Tuhan dapat melakukan prestasi luar biasa dalam menciptakan banyak sekali bentuk di dunia, ini pertanyaannya, tidak bisakah dia menciptakan bentuk untuk dirinya sendiri? Nah, niki mohon direnungkan. Kalau Tuhan mampu menciptakan sesuatu apa saja di dunia ini, apakah Tuhan tidak bisa menciptakan bentuk untuk dirinya sendiri? Sesuai dengan apa yang beliau kehendaki? Atau apakah Tuhan akan berkata, aku tidak memiliki kekuatan untuk memanifestasikan diri dalam bentuk pribadi. Dan karenanya, aku hanya cahaya tanpa bentuk. Mengatakan bahwa dia tidak dapat memiliki bentuk pribadi, membuat tidak. Tentu ketika kita mengatakan bahwa Tuhan itu tidak bisa menciptakan bentuk pribadi beliau, tentu berarti Tuhan itu tidak maha kuasa. Tuhan itu tidak maha segala-galanya. Bukankah kita juga percaya bahwa diri kita juga adalah percikan? Ya, percikan dari Tuhan Sang Yang Widiwasa. Ya. Orang Panca Maha Buddha yang membentuk tubuh kita saja adalah merupakan manifestasi Tuhan. Yang mendiami tubuh kita juga merupakan manifestasi Tuhan. Percikan Tuhan terkecil bahkan Sang Yang Atma. Tetapi sebagian dari kita ada yang tidak percaya bahwa Tuhan bisa menjadikan dirinya sendiri ada. Nah, ini pertanyaannya. Nah, ini yang disebut dengan muda. Jadi kita akan banyak menemukan orang ya yang kelihatannya kemudian terpelajar tetapi menyangkal bahwa Tuhan itu bisa menjadikan dirinya apa saja. Jadi yang kira niki pemahaman demun nggih. Nanti boleh Bapak Ibu boleh setuju dan boleh tidak niki pendapat titiang. Nanti Ibu Made Amrita boleh setuju dan boleh tidak ya. Ibu Made ya. Tadi yang di Bengkulu niki boleh tidak dan boleh tidak. Ini yang kira niki. Kemudian boleh dilanjut Pak Haji? Kita, ya ini kita nih kembali lagi kepada esensi kita. Bahwa sesungguhnya kita inilah jiwa kecil yang juga memiliki bentuk. Kita saja percaya bahwa jiwa atau atman itu adalah juga memiliki bentuk terkecil yang ada dalam diri kita. Nah, jika seseorang berpendapat bahwa Tuhan tidak dapat memiliki bentuk, maka akibat wajarnya adalah bahwa dia memiliki kekuatan bahkan lebih kecil dari diri kita sebagai manusia. Kalau kita tidak percaya pada kemahakuasaan Tuhan yang bisa menjadikan dirinya ada. Ini tentu berarti Tuhan lebih kalah dong daripada kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan juga mewujud ya, dalam diri kita. Nah, agar Tuhan menjadi sempurna dan lengkap, ya, tentu Tuhan harus memiliki kedua atribut kepribadiannya, yaitu yang berbentuk dan yang tidak berbentuk. Kita kenal dengan istilah Nirguna Brahma dan Saguna Brahma, atau transenden dan imanen. Kita percaya ini konsep ini gitu loh. Ya, Haji Dewa Ganapati ini kita percaya bahwa Tuhan itu transenden dan imanen. Kita percaya bahwa Tuhan itu Nirguna Brahma dan Saguna Brahma, tapi kita menolak. Kalau Tuhan itu Saguna, ada yang Saguna gitu. Kita menolak. Wah, saya nggak percaya. Masa sih Bu Ayu Nur itu benar itu ada Tuhannya. Nah, gitu kadang-kadang kita nggak percaya bahwa Bu Nur di dalam diri Bu Nur itu Bu Nyoman Astawa ya, saya bilangnya Bu Ayu Nur itu. Di dalam dirinya beliau itu ada personifikasi Tuhan gitu. Kita nggak mau, ya kita nggak percaya. Nah, ini ditegaskan di dalam kitab suci Rigveda mandala pertama Sukta 22 mantram yang 164. Di sana ada mantram indah. Apa Syam Gopam Ani Padya Manama. Ya, saya memiliki visi tentang Tuhan sebagai anak laki-laki yang tidak pernah dimusnahkan. Dan yang muncul dalam keluarga pengembala sapi. Bayangin nggak ini? Jadi Tuhan itu kita hanya mau menerima yang baik-baiknya saja, tapi kita menolak bahwa Tuhan itu bisa menjadi seorang pengembala. Di Bali ada istilah rareangon. Betara siwa nih kan sebagai rareangon. Bahkan kita kemudian mencemooh ya kalau ada ya Tuhan hadir kepada sesuatu yang tidak lazim. Seperti misalnya ada dulu awatara yang anak laki-laki yang cebol gitu kan, yang diledek gitu kan. Atau awatara lahir atau Tuhan menjadi awatara berwujud setengah manusia setengah singa begitu ya, Narasima awatara.
dan lain sebagainya. Nah, ini yang dia maksudkan bahwa Tuhan itu ya memang benar maha segala-galanya gitu. Tentu pemikiran-pemikiran bahwa Tuhan tidak bisa menjadikan dirinya seperti apa itu harus kita ya segera buang. Bahwa Tuhan, kita tetap harus meyakini bahwa Tuhan itu segala-galanya. Beliau maha kuasa, maha esa. Bahkan ya saya katakan bisa menjadikan dirinya sebagai apa dan seperti apa, kapan dan di mana beliau berkehendak. Itu yang masih saat ini pribadi ya, yang sampai saat ini saya yakini. Nah, tentu pemahaman saya ini ya yang berikan kepada teman-teman semuanya tidak dalam rangka untuk memiliki pemahaman yang sama, paling tidak itulah esensi yang sesungguhnya dari sloka niki. Oke, lanjut Ji. Niki masih penjelasan di tiang. Nah, sifat ketuhanan dan perwujudan Tuhan sedemikian rupa sehingga keilahiannya dirasakan oleh setiap orang hanya sejauh kekuatan spiritualnya. Ini dasarnya ini. Mengapa ada orang yang percaya dan ada yang tidak percaya? Tentu ini bergantung dari kadar atau kekuatan spiritual rohaninya. Ya, kita tahu bahwa setiap manusia ya terikat oleh 3 sifat alam, satwam, rajas, dan tamas. Inilah yang menyebabkan mengapa ada yang percaya dan ada yang tidak percaya bahwa Tuhan bisa mewujudkan dirinya ke dalam berbagai bentuk, berbagai warna, berbagai nama, berbagai rupa. Ya, ini ya. Jadi dasarnya adalah penyebabnya adalah karena kadar kesucian spiritual atau rohaninya. Ketika mereka yang terpengaruh oleh guna satwam, ya, mereka akan melihat Tuhan dan berpikir bahwa perwujudan Tuhan atau awatara adalah orang yang istimewa atau pribadi yang istimewa, memiliki kelebihan sakti mandraguna, bisa A, bisa B, bisa C, dan lain sebagainya. Ya. Kita berpikiran bahwa beliau sangat kompeten. Tetapi kita juga masih menyangkalnya. Kita tidak percaya kalau itu Tuhan. Ya, saat ini kan banyak yang mendebatkan apakah awatara itu Tuhan. Ada yang bilang ya itu Tuhan. Ada juga yang ayel-ayel mengatakan awatara bukanlah Tuhan. Ini kalau ada orang yang diliputi oleh guna satwam, dia akan berpikir bahwa awatara hanya pribadi yang istimewa, memiliki berbagai macam kekuatan-kekuatan yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain, tetapi jelas dia bukan Tuhan. Itu kalau diliputi oleh guna satwam. Jika mereka diliputi oleh guna rajas, rajo guna, mereka akan berkata, tidak ada yang istimewa di dalam awatara-awatara yang ada. Atau istadewata yang ada. Atau para dewa itu betara-betara yang ada. Dia sangat mirip dengan kita. Wah, dia hanya manusia biasa. Bisa lapar, bisa makan, bisa tidur, kemudian bisa sakit. Kalau memang dia Tuhan, kenapa kok dia sakit? Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia terbunuh? Ya, kalau dia Tuhan, kenapa dia tidak abadi dan sebagainya. Jadi macam-macam lah itu. Kalau dia Tuhan, kenapa dia kawin? Itu macam-macam gini pertanyaan kita. Ini berarti kita masih diliputi oleh guna rajo guna. Nah, dan ketika kita diliputi oleh sifat tamasik atau tamu guna, kita akan berpikir, wah, dia adalah pribadi yang egois, tidak berkarakter, jauh lebih buruk dari kita. Buktinya apa? Dia tidak bisa. Kalau memang dia Tuhan, kenapa dia nggak cegah peperangan Mahabharata, antara Pandawa dan Korawa? Kalau Rama memang benar adalah Tuhan, kenapa dia minta bantuan kepada Hanuman untuk mengalahkan Rahwana? Kenapa dia minta bantuan kepada Hanuman untuk membuat jembatan Situ Banda? Kalau dia Tuhan, bisa saja Tuhan yang tidak perlu dia minta bantuan siapa-siapa. Itulah pemikiran-pemikiran ketika kita diliputi oleh sifat-sifat tamas atau tamu guna. Kemudian yang keempat, hanya orang-orang yang benar-benar telah murni, yang menyadari Tuhan, yang akan dapat mengenali dia atau perwujudan atau personifikasi itu sebagai Tuhan. Karena mereka telah menerima penglihatan ilahi oleh kasih karunia Tuhan
Jadi baru kita akan percaya, oh iya, iya kalau sudah mengalami ketemu dengan ya berjumpa dalam energi-energi keelahian Tuhan. Baru pada saat itu kita akan percaya karena kita sudah mendapatkan pencerahan yang benar-benar galang pandang. Nah, jadi sloka niki mengatakan bahwa jiwa-jiwa yang terikat oleh dunia material tidak akan mampu mengetahui Tuhan ketika dia mengambil wujud sebagai awatara di dunia. Jadi banyak akan tidak percaya bahwa Bapak Ibu yang ada di ruangan ini juga adalah awatara-awatara gitu, ya. Tapi tidak maha awatara, tidak purna awatara. Kita semua ini awatara. Buktinya Bapak boleh cek kalender yang sudah disampaikan beberapa kali. Silakan cek kalender masing-masing. Ya, hari ini hari Kamis Kliwon Uku Klau. Ya, coba aja cek kalendernya siapa yang lahir hari Kamis Kliwon Uku Klau, cek di sana. Ya, Panumadian Betara ini. Jadi kata Panumadian Betara ini artinya dia inkarnasi dari Betara ini gitu loh. Itu artinya buat Tuhan menjadi atau Betara itu menjadi awatara di dalam diri kita. Gitu. Walaupun memang saya tidak sarankan nanti ya Bu Ananta tiba-tiba keluar dari rumah, "Woi, saya awatara." Nah, itu jangan. Saya Tuhan itu ya. Nanti bisa dibully lagi sama orang lain. Ya. Atau Bu Made Amrita di Bengkulu deklarasi, "Saya adalah Tuhan." Itu ya. Padahal benar gitu. Aham Brahma Asmi. Aku adalah Tuhan. Slokannya ada ya Bu Made ya. Aham Brahma Asmi katanya. Aku adalah Tuhan. Tapi kalau itu kita ungkapkan di depan umum, bahwa kita bisa dibully habis-habisan. Ya, cai peban marutuh marembuh gitu ya, peban belum empat katanya gitu. Ya, itu kira-kira seperti itu. Tapi slokanya ada yang mendukung bahwa kita sesungguhnya juga adalah perwujudan Tuhan. Kita juga adalah awatara di dalam kehidupan ini. Makanya ada sifat-sifat kebaikan, sifat-sifat kasih sayang, sifat-sifat kemuliaan, rendah hati, dan sebagainya yang juga ada dalam diri kita. Hanya saja kita sering menyangkal kebenaran ini, akhirnya kita justru lebih percaya kepada hal-hal yang tidak baik gitu. Karena kita menolak hal-hal yang baik yang ada dalam diri kita. Kita menolak sifat-sifat kedewataan, kita menolak sifat-sifat ketuhanan yang ada dalam diri kita, dan kita tidak percaya kalau kita ini adalah awatara, dan kita tidak percaya kalau dalam diri kita ada perwujudan Tuhan. Akhirnya kita lebih percaya bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan. Ini yang sering terjadi. Ya, mulai saat ini ya mesti ini yang direnungkan. Ayo kita percaya, yakini bahwa dalam diri saya mengalir personifikasi ketuhanan. Sehingga kalau kita sudah yakin itu, kemudian kita menjadi mantap dalam serada, mantap dalam bakti, dan sehingga kita bisa memiliki pencerahan-pencerahan yang lebih luas, yang lebih dalam, dan yang lebih murni. Itu yang kira ke sloka yang ke-11 sebagai pengantar antara percaya dan tidak percaya kalau Tuhan itu maha kuasa. Ini yang dibilang mudah. Kita sering menjadi orang bodoh terhadap diri kita sendiri. Baik, Tuaji, Durus, Tuaji dilanjutkan. Baik, sloka yang ke-12, Bapak Ibu Sarang Sami. Sloka yang indah juga. Moga semoga karmanu. Moga moga jenana wicetasa. Moga jenana wicetasa. Raksasim asurim caiwa. Raksasim asurim caiwa. Prakratim mohinim srita. Prakratim mohinim srita. Moga karmano. Moga karmano. Moga jenana wicetasa. Moga jenana wicetasa. Raksasim asurim caiwa.
Sarim Caiva Prakritim mohinim Srita. Ya, mengikuti sifat alam yang membingungkan ya, para setan dan raksasa, maka cita-citanya menjadi gagal. Geraknya tidak ada gunanya dan pengetahuannya hampa, dan mereka menjadi bodoh, tidak memiliki pertimbangan. Bapak Ibu sareng sami, kalau kita renungkan sloka niki, bahwasanya ya, dalam hidup kita banyak godaan, seperti sloka 11 tadi. Jadi ada banyak aliran pemikiran, seperti yang Tiang sebutkan di sloka 11 tadi. Banyak pendapat kalau berbicara dengan Tuhan. Banyak eyel-eyelan, engkel-engkelan, merasa dirinya paling kenal Tuhan, ya merasa dirinya paling bertuhan dan menganggap orang lain tidak kenal Tuhan dan tidak bertuhan. Ada banyak aliran pandangan ateistik, ya ateistik itu ya non-Tuhan, yang tidak percaya dengan Tuhan, yang berkaitan dengan bentuk pribadi Tuhan yang lazim di dunia. Jadi ada beberapa orang yang menyatakan bahwa Tuhan tidak dapat turun ke dunia dalam bentuk pribadi. Jadi Tuhan itu selalu dalam posisinya ada di langit ketujuh, di Sunyaloka. Tuhan tidak mungkin datang ke dunia ini dalam prabawa beliau sebagai awatara, sebagai dewa-dewi, betara-betari, dan sebagainya. Akibatnya mereka mengatakan bahwa awatara bukanlah Tuhan. Dia hanyalah seorang yogi. Ini pendapatnya. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa avatar itu bukan Tuhan. Nah, dia hanya seorang yogi biasa. Dia hanya seorang manusia yang memiliki kelebihan rata-rata di atas manusia. Biasa. Yang lain mengatakan bahwa avatar adalah Brahma Maya Wisista. Yaitu tingkat yang lebih rendah dari keilahian tertinggi. Karena kontak dengan material. Dia mengatakan bahwa Tara itu sama dengan kita. Ya, memiliki kelebihan dan juga seperti manusia masih memiliki sifat. Buktinya apa? Dia butuh makan, butuh minum, butuh penghormatan, butuh penghargaan. Ya, bisa berkembang, bisa sakit, bisa tua dan mati. Sama seperti kita. Ya. Namun demikian, ya, menurut sloka ini, ya, semua teori ini tentu tidak benar. Dan intelek orang-orang yang menganutnya ini ditipu oleh energi material. Kita juga jangan sampai juga seperti itu. Contoh sederhana saya katakan di awal. Di satu sisi kita mengatakan bahwa Tuhan itu Yapi Wepake, Tuhan itu maha segala-galanya, ada di mana-mana. Tapi karena kita tertutup oleh oleh maya, oleh ilusi, oleh delusi, oleh informasi yang salah, sehingga kita tidak percaya bahwa Tuhan itu bisa mewujud dalam wujudnya sebagai awatara, sebagai dewa-dewi, sebagai ide betara-betari. Jadi kita nggak percaya akhirnya, wah Tuhan itu tetap di Sunyaloka, nggak mungkinlah datang ke dunia ini. Itu akhirnya kita seperti itu. Sloka ini lebih jauh mengatakan bahwa mereka yang menganut filosofi pasik seperti itu, ya, mereka memiliki sifat yang jahat seperti sifat-sifatnya Buddhakala atau setan atau raksasa tadi dikatakan. Karena raksasa dan setan itu ya memang nggak percaya dengan, bahkan mereka menentang sifat-sifat kemuliaan daripada Tuhan itu sendiri. Jadi mereka tidak memiliki perasaan dan kesadaran terhadap bentuk pribadi Tuhan yang Maha Esa. Mengapa? Karena mereka belum terlibat dalam bakti terhadapnya. Hanya dikatakan mereka yang tidak mau berbakti kepada Tuhan, sulit sekali mempercayai bahwa Tuhan itu ada. Karena semuanya diukur dengan hitung-hitungan matematika, 2 tambah 2 sama dengan 4. Tetapi ketika mereka sudah memiliki rasa bakti, seperti Bapak Ibu sering lakukan kemarin misalnya saat nyepi, ya. Sebelum nyepi Bapak Ibu melasti, kemudian taur, ya, meyakini bahwa Tuhan itu ada. Dan kita terlibat dalam bentuk bakti, maka setiap simbol-simbol, upekara, uperengga yang kita gunakan di dalam beragama, kita yakin bahwa itu ada
Tuhan ada di dalamnya. Kalau kita melakukan sesuatu dengan rasa bakti. Tanpa rasa bakti, apapun yang ada di hadapan kita tidak akan pernah percaya bahwa Tuhan ada di sana. Kita akan mengurung Tuhan hanya ada di suatu tempat tertentu. Entah itu di pura, entah di swahloke, entah di alam-alam yang lain. Ya. Nah, dan karena pengabdian kita kepada aspek Tuhan yang tidak berbentuk, ini tentu kan sangat sulit. Ya, kita kan sangat sulit. Untuk bagaimana caranya kita mempercayai Tuhan yang tidak bisa kita wujudkan. Ya, mungkin di keyakinan orang lain Tuhan tidak perlu digambarkan. Tapi di agama Hindu kita dibenarkan untuk memuliakan Tuhan menggunakan simbol. Arcanam sarwa pujanam. Kita gunakan simbol-simbol. Mengapa? Karena kita sangat sulit. Bagaimana caranya berhubungan dengan Tuhan yang tidak berbentuk? Sangat sulit. Gimana caranya pacaran kalau nggak ada nomor WA-nya, nggak ada fotonya? Kan sulit membayangkan. Ya. Dengan foto, dengan nomor WA, kita jadi lebih terhubung. Itulah media. Mereka yang tidak, ya, mereka juga tidak dapat melakukannya. Kita nggak bisa berkomunikasi pada sesuatu yang nggak bisa kita bayangkan, nggak bisa kita pikirkan. Akibatnya apa yang terjadi? Mereka tetap akan kehilangan jalan untuk menuju ke bahagian yang abadi. Kita jadi kehilangan arah. Lalu saya harus ngapain ini? Ketika Tuhan tidak bisa kita bayangkan, apakah saya cukup yakin saja? Oh, yakin ide betara wenten. Tetapi alangkah bahagianya kita kalau bisa kemudian meyakini Tuhan yang sekala. Ini Raramu itu kan dewa sekala. Makanya dibilang matri dewa bawa, pitri dewa bawa. Bapak itu adalah perwujudan Tuhan, ibu itu adalah perwujudan Tuhan. Kan mulia sekali dibandingkan dengan kita tidak mengakui bahwa bapak dan ibu kita sebagai perwujudan Tuhan. Slokanya ada. Nah, akibatnya ya akan kehilangan kesempatan kita untuk mendapatkan kebahagiaan yang tertinggi. Kita akan dibingungkan oleh daya tarik energi material yang bersifat sementara ini. Sehingga harapan kita untuk bisa hidup bahagia, ya, amor dengan cinta, bersatu kembali kepada Tuhan itu akan menjadi terhambat. Kalau kita tidak mempercayai bahwa Tuhan itu bisa mewujud sekala di dalam kehidupan kita. Kemajuan spiritual kita akan terhambat. Bayangkan kalau kita ke pura, tidak ada pelinggih, ruang kosong, ruang hampa. Tidak ada simbol yang kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Maka spiritual kita akan terhambat. Jangankan gitu, sudah ada pelinggih pun kadang-kadang pikiran kita masih lari kemana-mana. Kan? Apalagi tidak ada. Nah, ini penting direnungkan bersama-sama. Terus, Kaji Dewa. Ini sloka yang ke-13. Nah, Ki juga menarik juga buat kita semuanya. Mahat manas tumam parta. Mahat manas Dewi prakrti masrita. Dewi prakrti masrita. Bajan tiana nyamanasu. Bajan tiana nyamanasu. Natwa buta dimawiyayam. Jenatwa dimawiyayam. Mahat manas tumam parta. Mahat manas tumam parta. Dewim prakritim asrita. Dewim prakritim asrita. Bajantya anyamanasu. Jinatwa buta dim awyayam.
Kenadwa Buddha Divya Oh Arjuna, mereka Mahatma atau yang berjiwa besar, yang menetap dalam alam kedewataan, mengetahui aku sebagai sumber abadi dari semua makhluk. Menyembah aku dengan pikiran yang tunggal. Jadi di sini sloka yang berikutnya kita diberikan penjelasan bahwa mereka yang berjiwa besar, ya, kemudian memiliki sifat-sifat kedewataan yang stabil, yang konstan. Ya, mereka akan mengetahui bahwa Tuhan itu adalah sumber abadi kehidupan. Ya, karena dia percaya bahwa Tuhan itu sebagai sumber abadi kehidupan, maka pada saat itu dia akan melakukan pemujaan, memuja beliau dengan pikiran yang terpusat atau tidak lagi ada pikiran-pikiran yang lainnya. Nah ini tentu sifat seperti inilah yang semestinya kita miliki. Bagaimana caranya kita bisa memusatkan pikiran dan perhatian kita kepada Tuhan, yaitu dengan cara meyakini bahwa Tuhan adalah sumber abadi dari semua makhluk hidup ini. Bahwa Tuhan adalah maha segala-galanya, bahwa Tuhan adalah bisa menjadikan dirinya apa yang menurut beliau kehendaki. Ini penting. Nih, lurus Haji. Jadi tentu gaya ini, saya katakan gaya penjelasan Krishna, ya, dia mengarahkan ya, pokok pembicaraan dengan membuat perbandingan yang sangat kontras. Di satu sisi, ya, beliau mengatakan bahwa Tuhan itu tidak tersentuh oleh dunia material. Di satu sisi, beliau mengatakan bahwa Tuhan ini mewujud dalam dunia material. Kelihatannya kontradiktif. Ya, itulah kemahakuasaan Tuhan. Kalau nggak Tuhan tentu tidak akan bisa melakukan dan memiliki sifat-sifat seperti itu. Apalagi membandingkan Tuhan itu seperti kita, seperti manusia yang masih diliputi oleh raga dwesa atau delusi kehidupan. Nah, setelah menjelaskan cara-cara orang yang tertipu dan bingung, ya, sloka 13 ini kemudian dimulailah Sri Krishna berbicara tentang jiwa-jiwa yang agung. Kehidupan material dikatakan bahwa itu sebagai kehidupan mimpi yang berkepanjangan. Ya, seolah-olah nyata, tetapi sesungguhnya tidak nyata. Jadi hal itu dialami oleh jiwa-jiwa yang tertidur di bawah pengaruh energi material. Mengapa kita bisa tidak percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa? Ya karena diri kita seperti orang yang sedang tertidur karena pengaruh material. Sebaliknya, jiwa-jiwa yang telah sadar, jiwa-jiwa yang telah mekar, jiwa-jiwa yang telah bangun, ya, yang telah memiliki kesadaran rohani, jiwa-jiwa yang telah memiliki pencerahan, mengalami pencerahan, tentu dia akan berpikiran lain, dia akan memiliki pemahaman yang berbeda. Ya, mereka akan mampu menyingkirkan, ya, kesadaran material sebagai mimpi buruk. Ah, ini hanya mimpi, ini hanya ilusi dan delusi. Saya harus tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan itu adalah yang tertinggi, yang segala, yang maha kuasa. Nah, ketika kita bisa dilepaskan dari cengkraman energi material, atau energi maya, energi ilusi, pada saat itulah kita akan bisa berada di bawah naungan energi yoga maya itu. Baru kita akan memiliki kesadaran yang sesungguhnya. Kalau kita mau keluar, ya, untuk melihat cahaya, kita harus memantikkan cahaya. Kita tidak bisa ingin melihat cahaya, tetapi tinggal di dalam gua yang gelap. Mau nggak mau. Kalau mau melihat cahaya, keluarlah dari rumah. Keluarlah dari kungkungan yang memenjarakan kita. Pergi ke halaman, dan di sana akan ada cahaya matahari yang kita bisa nikmati. Seperti itulah semestinya kita ketika ingin mengetahui keilahian Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, maka kita harus berani keluar dari pemikiran-pemikiran yang selama ini mencekoki diri kita yang mengatakan bahwa Tuhan itu hanya ada di alam sunyi saja. Sebagaimana Tuhan memiliki kedua aspek ya dalam pribadinya, baik yang berbentuk maupun yang tidak berbentuk, ya.
Maka energi yoga maya juga memiliki kedua aspek tersebut, berbentuk dan tidak berbentuk. Dan ini bermanifestasi dalam bentuk pribadi. Kita kenal dengan istilah ide betara, dewa-dewi, awatara, iste dewata, dan lain sebagainya. Seperti Brahma, Wisnu, Siwa, Rudra, Sangkara, dan sebagainya. Itu semuanya adalah personifikasi Tuhan yang sesungguhnya adalah Tuhan itu sendiri. Itu maksud tiangnya. Ya. Makanya kita di Bali, ampun, kenapa nggak sembahyang kepada Tuhan saja? Kenapa sembahyang kepada ide betara-betari? Ya jangan kecewa dibikin ide betara-betari itu adalah Tuhan sendiri dan itu kita yakini. Makanya nanti kalau ketemu sloka yang menyembah Tuhan akan kembali kepada Tuhan, yang menyembah dewa akan kembali kepada dewa, yang menyembah leluhur akan kembali kepada leluhur, dan yang menyembah Buddha kala kembali kepada Buddha kala. Ini sloka ini memberikan penjelasan bahwa tidak ada persoalan mau siapapun yang kita puja. Mau namanya ide betara-betari, dewa-dewi, awatara. Kalau kita sudah memiliki pemahaman bahwa itu semua adalah personifikasi Tuhan, perwujudan Tuhan, dan Tuhan itu sendiri, kita tidak perlu lagi ragu untuk memuja leluhur kita, ide betara-betari sesunan kita, dewa-dewa lokal kita, entah Sang Yang Embang, Sang Yang Wenang, Sang Yang Paramokawi. Itu semua adalah kemahakuasaan Tuhan dan itu adalah Tuhan sendiri. Ini maksud tiangnya. Jadi tiang untuk memberikan keyakinan bahwa tidak ada yang salah ketika kita memuja leluhur. Ya, semuanya akan kembali kepada Tuhan. Tapi tergantung kualitas kerohanian kita. Meyakini kita. Apakah kita yakin bahwa ketika kita memuja leluhur, saya sedang memuja Tuhan? Nah itu. Jangan sampai kita terjebak mengkotak-kotakan, wah langsung saja kepada Tuhan, tidak perlu dari leluhur. Kan ini juga ada yang mempersoalkan itu. Ngapain Anda memuja leluhur? Langsung ke dewa gitu. Kan nggak bisa. Boleh sajalah Bu Ananta kenal sama presiden. Boleh gitu. Siapa yang melarang? Kenal akrab Pak, saya bangun tidur dengan presiden, boleh. Tapi ketika mau nyari KTP, presiden nggak bisa ngeluarin KTP, Bu. Tetap aja harus dari RT RW gitu loh. Itu. Jadi itu harus disadari. Jadi Pak Presiden nggak bisa mengeluarkan KTP. Tapi rekomendasi Presiden itu akan sangat membantu agar KTP kita cepat keluar dari RT dan RW gitu. Bahwa surat sakti kita dari Betara. Nah itulah karunia Tuhan. Kalau kita sudah mendapatkan anugerah Tuhan, maka segala persoalan hidup yang kita hadapi akan lebih dimudahkan bisa kita hadapi. Itu maksudnya. Ini yang harus disadari oleh kita semua. Gitu. Oke, Durus lanjutkan. Sloka yang ke-14. Satatam kirtayan tumam. Satatam kirtayan Yatan tasya dradaurata. Namasyantas camam bhaktya. Nitya yukta upasate. Tatatam kirtayanto mam. Yatan tasya dradwa vrata. Namasyantas camam bhaktya. Nitya yukta upasate. Mereka yang selalu memujiku, taat dan teguh dalam janji, menundukkan kepala kepadaku dalam bakti, mereka mantap menyembahku.
Nah, ini sloka niki juga menegaskan mengapa ketika kita menghormati sesuatu yang kita anggap lebih mulia, lebih baik kita selalu menundukkan kepala. Itu sebagai bentuk rasa bakti kita, menundukkan kepala penuh bakti bahwa kita ini adalah pribadi yang terbatas dan beliau adalah pribadi yang maha kuasa. Lihat orang Jepang kemana-mana menundukkan kepala. Nggih bu, itu sebagai tanda bahwa kita mantap menyembah Tuhan. Jadi ini juga kita sudah lakukan, Bapak Ibu sudah melakukan ketika melakukan persembahyangan, pasti kan kepala sedikit menunduk sebagai tanda hormat, sebagai tanda bahwa kita menundukkan kepala kita sebagai rasa bakti. Ini sebagai bentuk ketaatan kita, ya, tatkala kita memuja beliau. Ini mengapa? Yaitu ciri orang yang sudah memiliki keteguhan dalam janji, dalam dirinya bahwa beliau itu maha kuasa. Nah ini dijelaskan kembali di dalam Bhagavad Gita di 4 sloka 11. Ya. Bu Dewa Ayu masih ada di ruangan nggak? Bu Dewa Ayu Tri ada di ruangan? Bu Dewa Ayu masih ada? Bu Dewa Ayu masih ada? Bu Dewa Ayu? Oh, Om Swastiastu, Mangku. Bu Dewi Tri Juliani masih ada? Oh. Oh, beliaunya offline ya. Oke. Ya, ye ya tamam prapadiante. Ye tamam prapadiante. Tamsta taiwa bhajamyaham. Mama wartmanu wartante. Manusia parta sarwasa. Manusia parta sarwasa. Jalan apapun orang memujaku, pada jalan yang sama aku memenuhi keinginannya. Wahai Partha, karena pada semua jalan yang ditempuh mereka, semuanya adalah jalan kepadaku. Nah, ini penting buat Bapak Ibu sarang sami, ya, bahwa Hindu itu not fixed price, tidak hanya ada satu jalan dalam tradisi Hindu untuk memuliakan Tuhan. Banyak jalan, ya paling tidak kita kenal ada istilah catur marga, bakti, karma, jnana, dan raja. Seperti sloka tadi dikatakan bahwa untuk memuja dan memuji Tuhan dapat kita laksanakan dengan berbagai cara. Sembahyang, menjapa, meditasi, membuat upakara, ya itu dengan catur marga yoga niki. Ini sudah sudah dijelaskan dalam Bhagavad Gita di 4 sloka 11 bahwa tidak perlu ragulah Bapak Ibu ya memuja beliau Ida Sang Hyang Widi Wasa dalam berbagai cara, dalam berbagai personifikasi. Nah, terkait dengan memuja dan memuji ini ya, di zaman Kali Yuga ini, kalau saya menyitir Bhagavata Purana, ya, sukta yang ke-7, 523, di sana dikatakan Srawanam Kirtanam Wisnu, Semaranam pada Sewanam, Arcanam Wadanam Dasyam, Sakyanam Atmani Vedanam. Jadi ada 9 bentuk bakti, ya, bagaimana kita bisa memuliakan dan memuja Tuhan. Jadi tadi kan ada 4 sudah, ya, catur marga yoga ya. Jadi ada bakti, karma, jnana, dan raja. Nah terkait dengan bakti ini, karena tadi slokanya terkait dengan bakti, terkait dengan bagaimana kita memantapkan rasa bakti kita kepada Tuhan. Di dalam Wisnu Purana atau Bhagavata Purana mengatakan ada 9 bentuk bakti yang kita bisa lakukan untuk memantapkan serada kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Pertama, Srawanam. Srawanam ya mendengarkan ajaran-ajaran kerohanian. Sering-seringlah mendengarkan ajaran-ajaran kerohanian. Mungkin seperti hari ini kita diskusi tentang Bhagavad Gita. Mendengarkan Dharma Wacana, mendengarkan Dharma Tula, dan sebagainya. Karena ini kan sangat membantu kita untuk memiliki pikiran-pikiran yang bersih. Kemudian kirtana, menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Melalui Sekar Alit, Sekar Madya, Sekar Agung. Melalui pesantian-pesantian. Ya. Jangankan tembang yang sudah dewanya.
Orang kidung yang cakup-cakup balang aja memiliki nilai filosofi yang tinggi kan gitu. Ya, cakup-cakup balang, luung titilung pengancang, tumbuh gigi becat majalah. Nah, mengajarkan orang untuk belajar panganjali cakup-cakup balang, gitu kan. Luung titi, luung pengancang, luung titi. Ya, jalannya bagus, diarahkan pada jalan yang bagus. Luung pengancang, kita bina, kita pandu. Kan? Tumbuh gigi becat majalan, begitu nanti biar tumbuh gigi, dia akan bisa mandiri. Sama juga seperti kita. Jadi jangankan lagu yang Ido Ratu Saking Luhur, yang cakup-cakup balang aja, yang tembang rare itu memiliki pesan rohani yang sangat dalam. Itu namanya kirtanam. Semaranam, mengingat Tuhan. Atau dalam bahasa sekarang namanya mejape. Sering-seringlah ingat nama Tuhan. Daripada sering-sering ingat orang yang kita benci. Sering-sering mengingat masalah kita. Terus masalah tiap seman. Ratu betara ngudo kini lacur tiangnya. Akhirnya karena terus orang lacur, akhirnya kita lacur gitu. Lacur terusan. Nah, coba tiap pagi berdoa Ratu betara matur suksema raina mangkin titiang sakantun bisa sarapan. Cucu-cucu masih riang gembira. Suami masih ada di samping saya. Ya. Dan lain sebagainya. Jadi ucapkan itu yang ya. Itu namanya ingatlah yang kebaik-baik saja, jangan ingat yang jelek-jelek. Kemudian pada sewanam ini bersujud. Bakti kepada sesunan, bakti kepada Sang Hyang Widi, bakti kepada leluhur, bakti kepada orang tua. Ya, dengan secara sungkeman, kalau di Jawa sungkeman. Pada sewanam artinya berbakti, bersujud di hadapan Tuhan. Kalau kita bersujud pada sewanam, makanya kita layak menerima tirta wangsuh pada tu kaki, air cucian kaki Tuhan. Arcanam. Nah, karena zaman Kali Yuga ini seperti sloka sebelumnya, sangat sulit membayangkan Tuhan yang tidak berbentuk. Makanya kita puja beliau melalui bentuk, melalui wujud, melalui simbol. Apa banten, apa pelinggi, apa apokara, dan apa awatara, apa ista dewata, para dewa, leluhur, hidup betari-betari. Wandanam ini baca. Sering-seringlah membaca buku-buku kerohanian. Ya, walaupun di rumah banyak punya novel, novel telenovela, ya. Jangan sampai kita lebih asik membaca berita-berita hoak. Ya, sering-seringlah baca kitab suci kita. Mau Serasa Muscaya, Manau Dharma Sastra, apapun lontar-lontar, dan sebagainya. Dasyam ini melayani, mengabdi, sering ayah, sering metetulung kepada orang lain yang membutuhkan kita. Sakyanam, menjalin persahabatan dengan banyak orang. Kalau banyak sahabat, rezeki murah, jalan hidup lebih mudah. Kalau banyak koneksi, hidup kita akan dimudahkan. Dan Atmani Wedana memiliki kepuasan terhadap diri sendiri. Bersyukur terhadap hidup kita sendiri. Inilah cara bentuk-bentuk bakti yang kita bisa lakukan sesuai dengan sloka 14 ini. Agar kita bisa tetap sujud, tetap tunduk, merendahkan hati kita kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Itu yang kira nih. Terus di sloka yang terakhir. Ya, sloka yang ke-15, Bapak Ibu wacan bersama-sama nggih. Jenana ya jenena capyani nggih. Iya jantu manusa mamupasate. Eka twena pratak twena. Bahu dawi sakwis wado mukam. Jenana ya jenena capyani. Ya jantu mamupasate. Eka twena pratak twena.
Bahuda wiswato mukam. Bahuda wiswato Yang lainnya lagi berkorban dengan ilmu pengetahuan. Para Brahmana dengan berbagai cara menyembah aku sebagai yang tunggal. Sebagai yang istimewa dan sebagai yang banyak kepala yang menghadap pada semua arah. Nah ini sloka ini juga menegaskan bahwa Ide Sang Yang Widiwasa oleh mereka-mereka dipuja dengan berbagai cara. Bagi mereka yang jenani, seperti Bu Made Amrita, beliau akan memuja Tuhan melalui ilmu pengetahuannya. Ya, bagi para Brahmana akan memuja Tuhan ya dengan berbagai aturan-aturan pemujaan. Bahkan ada juga yang memuja Tuhan ya dalam berbagai macam atribut, berbagai macam personifikasi. Ada yang digambarkan dengan bahwa ada betara bertangan 10, bertangan 8, bertangan 4, berwajah 4, bahkan sahasrara nama, sahasrara rupa, berwajah 1000, bernama 1000. Saking begitu maha kuasanya Tuhan, sehingga digambarkan sahasrara nama, sahasrara rupa. Dan itu dituangkan di dalam kitab suci Weda kita. Bapak Ibu sareng sami, apa yang kita bisa renungkan dari sloka niki sebenarnya sederhana nggih. Bahwasanya bahwa seseorang yang melakoni kehidupan spiritual atau sadaka, jadi akan mengikuti jalan spiritualitasnya yang berbeda untuk mencapai sesuatu yang mutlak. Jadi memang nggak perlu disama-samakan. Bu Ananta, Bu Kade Anyani, Bu Ketut Parniase, Bu Januari, Made Mariadi, Bu Lukmas, Bu Gusti Ayu Laksmi Dewi di Gianyar, tentu akan memiliki cara tersendiri-sendiri untuk memuliakan Tuhan. Ya, ada yang senang dengan menjapa, ada yang senang melalui upakara, ada yang senang melalui meditasi, dan lain sebagainya. Ada yang senang kalau tirta-yatra, dan lain sebagainya. Banyak. Jadi tidak perlu diributkan yang begitu-begitu. Nah, dia sekarang menjelaskan bahwa beberapa jalan lain yang bisa diikuti oleh mereka. Pertama, bagi mereka yang jenana yoga, menganggap diri mereka tidak berbeda dengan Tuhan. Mereka akan merenungkan secara mendalam sastra-sastra dan mengatakan soham, siwoham, ya. Saya adalah itu. Terus saya adalah siwa. Boleh. Dalam merenung, berjapa. Mengapa? Karena tujuan akhir mereka adalah untuk mencapai realisasi terhadap entitas yang tertinggi, yaitu sebagai Tuhan, sebagai Brahman, yang tidak bisa dibedakan. Di mana beliau itu memiliki atribut keabadian, pengetahuan, kebahagiaan, kualitas, dan kebajikan. Semuanya, makanya mantra-mantranya apa? Bukti, mukti, warapradam. Tuhan itu maha pemberi, maha membuktikan, dan maha mengasihi. Bukti, mukti, warapradam. Kalau Bapak Ibu sembahyang, keramaning sembah, bait yang kedua. Pranamya Baskara Dewam, Saruklesa Winasanam, Pranamya Aditya Siwartam, bukti, mukti, warapradam. Bahwa Tuhan akan bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan penyembahnya dan akan memantapkan jalan mana yang dia tempuh. Itu maksudnya seperti ini. Nah, tujuan akhir ini penting. Jadi pada sloka niki ya Sri Krishna mengatakan bahwa jenana yogi seperti itu juga menyembah Tuhan, cuma dengan cara yang berbeda. Kita nggak perlu khawatir gitu ya. Ada orang datang ke pura tiba-tiba hanya duduk saja, larut dalam meditasinya. Jangan dibilang aneh gitu ya. Nah, sebaliknya ada juga yang disebut dengan Astanga Yoga, ya, yang melihat diri mereka berbeda dari Tuhan dan berhubungan dengannya sesuai dengan itu. Jadi ada juga yang mengatakan, oh saya senangnya meditasi, saya senangnya asana, saya senangnya senam yoga, saya senangnya pranayama, ya, saya senangnya konsentrasi dharana, saya senangnya pratyahara, sah-sah saja, semuanya sah, gitu. Tidak ada yang salah. Tetapi memang perlu, karena kita berada dalam lingkungan sosial masyarakat, memang perlu kita juga ketika kita sembahyang umum, melakukan pemujaan umum, ya kita ikuti aturan yang berlaku umum. Jangan nyeleneh sendiri, nanti orang duduk semuanya kita pengennya nengkleng itu sendiri kan, lihat nanti bubar itu
keberagaman kita gitu maksudnya ya. Orang pakai baju rapi, mekamen, pakai kebaya, kita pakai tank top ke pura nanti jadi omongan lagi, wah ini naik ke mall apa ke pura gitu. Itu misalnya gitu kan. Jadi apa yang sudah berlaku secara umum ya kita ikuti, jangan aneh dan jangan nyeleneh. Apa yang sudah menjadi tradisi baik di suatu tempat ya kita ikuti. Nanti kalau sembahyang pribadi di rumah kadang junglang-jungkling gitu, durusang gitu dan nggak ada dan maintenance ngeruang gitu. Tapi ketika kita berada di tengah masyarakat yang heterogen, sosial masyarakat, kita ikuti aturan yang sudah berlaku. Dan namanya dreste, apa dreste Bali, dreste Jawa, dreste Kalimantan, apa dreste Sunda, monggo. Ya, dan Bu Ananta pergi ke Gunung Salak, ada orang nembang Sunda, ya kita nikmati saja. Jangan mencap, wah itu tembang apa kok tembang Sunda dibawa ke pura. Ah, komplain lagi gitu kan. Jangan sampai begitulah kita ya. Oke, Bapak Ibu sebagai renungan akhir, Tiang kutipkan satu mutiara dharma sebagai sebuah renungan kita bersama-sama membahas 5 sloka niki. Terus Haji. Ini renungan kita bersama-sama. Ya. Jika kita belum atau tidak mampu merasakan adanya Tuhan ya, dalam diri kita atau dalam suatu tempat tertentu, itu bukan berarti Tuhan tidak ada di sana. Hal itu sejatinya karena kita belum atau tidak memiliki rasa bakti dan cinta pada hati kita. Jadi yang harus kita perbaiki adalah memperbaiki diri kita. Kalau kita sudah memiliki rasa bakti, rasa cinta ya, dalam hati kita, maka saat itulah kita akan mampu merasakan kehadiran Tuhan pada sesuatu apapun yang ada di dunia ini. Itu yang kira nike yang bisa sampaikan. Semoga menambah wawasan, pengetahuan, dan tentu meningkatkan serada dan bakti kita bersama-sama. Selanjutnya, durusang kita diskusikan bersama-sama. Om Santi, Santi, Santi. Matur suksema. Santi, Om. Yesus semua pemangku, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, tapi sebelumnya dalam untuk mengisi link absen yang ada di kolom chat, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Om Swastiastu, Pak Mangku. Om Swastiastu, silakan Ibu, nggih durus. Selamat Hari Raya Nyepi, nggih. Pak Mangku, selamat Nyepi, semuanya dan Bapak-bapak yang saya hormati. Pak Mangku, tadi Pak Mangku menyinggung sedikit mengenai busana, cara berpakaian kita. Sepengetahuan saya, kalau tetangga kita itu saat mau beribadah, mau sholat lah katakan, mereka kan harus ya wudhu, mungkin kita juga cuci tangan dan kaki, tapi berbusananya mereka kan tidak boleh, mohon maaf ini ya, tidak boleh katanya ada air kencing gitu ya Pak Mangku, yang menempel di pakaiannya. Nah, apakah kita ada aturan seperti itu? Misalnya kita dari mana-mana, terus kita kan ke pura, kita cukup cuci wajah, basuh wajah, tangan dan kaki, begitu saja Pak Mangku. Bagaimana ya Pak Mangku sebaiknya? Ini ke mantan Bu? Enggak, ini ke mantan Pak. Ini mungkin tiang harus dibantu sama penyuluh-penyuluh yang lain niki. Bu Made Amrita, durus Bu Made. Saya mohon bantuannya niki kalau yang soal yang begini-begini nih. Durus Bu Made. Di Bengkulu. Nah, niki karena beliaunya kan baru keluar dari bangku kuliah nih, masih fresh graduate, pikiran ininya masih, pengetahuannya masih hangat nih. Durus Bu Made. Karena tiang background tiang kan nggak pernah tinggal di Bali, Jero Mangku. Tiang lahir di Sumatera, besar di Sumatera, dengan tahu sendiri di sana, terutama Palembang ya bagaimana. Dan sekarang di Bogor lingkungannya kan seperti itu. Jadi tiang maksudnya juga enak kalau kita bicara ya, karena suka ditanya, padahal itu pertanyaannya sederhana ya. Kamu kalau sembahyang gimana sih? Nah gitu kan, itu sebenarnya sederhana banget, tapi kok saya nggak bisa jawabnya gitu. Kan malu ya, Mangku, cara busananya gitu. Kalau mereka kan ada aturannya, atau mungkin saya yang tidak pernah baca buku, Mangku, sehingga nggak tahu
Kalau mereka kan harus basuh telinga, semua lubang-lubang deh. Sepengetahuan tiang ya, Jeromangku. Nah malah yang agama Hindu sendiri saya nggak tahu karena memang dari dulu nggak pernah belajar Jeromangku. Baru usia mau jelita ini baru mau belajar. Sukses Jeromangku. Durus. Nggih, Bu Made, Bu Made. Tiang minta pendapatnya Bu Made. Om Swastiastu. Swastiastu, nggih. Swastiastu, Bu Made. Ini saya sebenarnya cuman ngasih mungkin sekedar pendapat ya, kalau kayak berdasarkan sastra tatuannya juga, kalau yang pernah tiang baca itu yang penting menjaga kebersihan, kesucian pikiran, jasmani juga. Kalau masalah misalnya kalau di umat agama lain mungkin ada dengan berwudu. Kalau saya biasanya jam 12 siang istirahat di kantor kan posisinya nggak mandi nih sebelum Menteri Sandia. Saya biasanya cuci muka dengan mantra Om Cam Camani Nama Swaha, terus cuci tangan, cuci kaki, berkumur kan ada mantranya dalam doa sehari-hari. Saya biasanya seperti itu saja untuk menjaga kebersihan badannya. Tapi kalau menurut saya pribadi yang penting itu kesucian dan kebersihan pikiran. Kalau masalah pakaian, sepertinya kalau memang sampai dikencingin binatang, sampai anjing ngencingin, bukan saja untuk menghadap Tuhan itu, kita aja udah nggak nyaman dengan diri kita sendiri. Terus saya tuh kalau misalnya, ini pendapat saya juga, saya kalau mau menemui orang yang saya sayangi, orang yang saya cintai misalnya, mau menemui suami saya itu berdandan Ibu Bapak, berdandan full. Maunya pakai baju yang cantik, maunya cantik nampaknya di depan suami gitu kan, namanya di depan orang yang kita cintai. Nah sama Tuhan itu saya juga kayak gitu, karena saya cinta sama Tuhan, saya maunya nampaknya cantik. Jadi jam 12 siang itu saya udah selesai kerja, saya cuci muka, cuci tangan, cuci kaki, saya sisiran, saya rapikan badan, baru saya menghadap ke Tuhan. Lalu saya juga tahu konsep masalah menggunakan senteng dalam sembahyang. Kenapa kita harus mengikat di bagian pinggang? Kenapa kalau bapak-bapak mengikat di bagian kepala, pakai udeng, itu artinya kita mampu mengendalikan musuh-musuh yang ada di dalam diri kita. Kalau saya sih itu sih Ibu, Bapak, yang konsep-konsep yang saya tahu mengenai bagaimana sembahyang itu seharusnya mensucikan jasmani, pikiran, dan berpakaian. Kalau masalah berpakaian, mungkin jadi juga perdebatan kenapa kalau di Hindu Bali khususnya biasanya pakai baju kebaya, pakai kamen. Tapi kalau Hindu kan tidak hanya di Bali, kalau di Jawa lain lagi pakaiannya. Kalau di lain lagi pakaiannya. Penyul-penyul agama atau tokoh agama untuk meluruskan, bedakan, pisahkan pakaian yang untuk ke pura dengan pakaian yang untuk ke pesta. Kebayanya misalnya untuk ibu-ibu dipisahkan. Kemudian yang terpenting itu menurut saya pada saat ingin menghadap Tuhan itu pakaiannya bersih dan sopan. Memang sih kalau sopan relatif ya untuk ini. Yang penting bersih dan sopan itu saja. Itu saja sih Jero Mangku sama Bapak Ibu. Kalau menurut yang ini ampura kalau salah ya. Suksema. Suksema Bu Made, luar biasa sekali nih. Beliaunya sudah sampai mendesain ya terkait dengan pakaian. Mungkin semeton yang lain ya, Ki senior-seniornya. Ibu WHDI, nah, Ibu KD mungkin punya pengalaman lain. Durus Bu KD. Apa belinya off ya. Nah, Niki dulu. Jeromangkun Tiang dulu dari Sulawesi dulu. Pak Tut mundur dulu Pak Tut. Nah, saya mintain pendapat penglingsir dulu dari Sumatera. Dari Sulawesi dulu. Durus Pak Tut. Om Swastiastu. Swastiastu Pak Tut. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi dari Ibu. Jadi yang pernah membimbing teman-teman yang masuk Dharmika, seringkali ditanyakan hal seperti itu.
Kalau di agama dianya kan ada yang namanya wudhu dan sebagainya. Jadi kita di Hindu itu juga ada. Gitu. Jadi kalau kita mengacu tata persembahyangan dalam Hindu, kan tentu dari awal adanya namanya suci laksana gitu. Jadi dari pakaian, pikiran. Jadi Jeromangku sudah mengatakan terkait dengan apa namanya jenis bakti ya. Kalau bentuk bakti itu kan ada para bakti dan apara bakti. Di salah satu jenis bakti beliau katakan disebut dengan semaranam. Semaranam itu adalah mengingat Tuhan. Berarti kita kalau pergi ke pura sembahyang, berarti harus mengingat hal-hal yang suci gitu. Samping sudah pakaiannya kita bagus yang disebutkan oleh Ibu Amrita tadi, sopan gitu. Pikiran juga kita harus mengingat Tuhan. Terus jangan sampai nanti di pura ketika kita menyembah Tuhan, cakupkan tangan, ya, itu pikiran kita bukan ke hal-hal yang suci lagi gitu. Jangan sampai nanti HP diingat di rumah suami, diingat dan lain sebagainya. Nah, sampai kita di pura nanti kan ada yang di Marjo Mandalo itu ada tirta gitu, tirta pembersihan itu. Itu juga bukan salah satu kalau di teman lain mengatakan apa air suci yang tempat lain gitu. Nah, kita kalau di Makassar di Nista Mandala ada itu yang namanya untuk pencuci tangan itu sebelum memasuki utama Mandala. Oleh karena demikian, kuncinya seperti apa yang dikatakan Jeromangku, akhir dari kata mutiara dharma itu tadi kan, bagaimana sih kita untuk memperbaiki hati kita. Tapi kalau kita masih umpamanya di jalan umpamanya perjalanan jauh, kemudian kita membuang sesuatu, katakanlah mau buang air kecil itu umpamanya kan, otomatis janganlah di jalan. Di tiap tempat ibadah pastikan ada kamar kecil yang bisa digunakan untuk langsung membersihkan itu. Tapi pikiran-pikiran kita janganlah diarahkan ke hal-hal yang kotor gitu. Karena apa yang kita pikirkan akan sampai apa yang menjadi pikiran kita gitu. Kalau umpamanya saya pertimbangkan dengan sebuah HP gitu. Kalau walaupun saya punya HP Android, sinyal bagus, pulsa data ada gitu. Jadi kalau saya ingin menghubungi sesepuh saya Jeromangku Danu, kenapa bisa nyambung? Ya, karena nomornya Jeromangku ada di HP saya gitu. Tapi ketika nomor Jeromangku tidak ada di HP saya, maka otomatis tidak bisa gitu. Nah, itu juga terkait dengan kesucian, maka Tuhan itu harus dikaitkan dengan hal yang suci. Jadi kapan pikiran kita suci, hati kita bersih, maka otomatis nilai-nilai ketuhanan itu ada gitu. Nah, oleh karena demikian, yang paling mudah untuk mensucikan hati kita, membersihkan hati kita itu adalah doa itu. Apa yang katakan dengan Ibu Amrita tadi itu, doa itu penting gitu. Hati akan menjadi kotor apabila tidak dibasuh dengan doa gitu. Nah, doa itu yang paling mudah yang kita lakukan. Makanya Ibu Amrita sering baca buku doa sehari-hari, baru bangun saja kan. Om Jagrasta Pabasta Kalasta ya nama swah. Ampura Jeromangku kalau salah. Itu yang terkait dengan. Nah, oleh karena demikian pakaian sembahyang, pakaian ibadah itu penting juga diperhatikan gitu. Terutama terkait dengan bersihan. Namo Dharma Sastra Abdir Gatrani Sujanti. Kita kan dibersihkan dengan air. Karena itu umat Hindu itu mencuci beras untuk sembahyang itu tidak sama dengan digunakan untuk mencuci pakaian gitu. Karena itu dari situ sudah kita ada mulai menyiapkan diri itu sudah mulai dengan nilai-nilai kebersihan. Kemudian yang selanjutnya dengan apa jenis bakti,
yang namanya cara mendekatkan diri kepada Tuhan yang disebut dengan catur marga. Kalau menurut Tiang itu adalah secara holistik gitu, satu kesatuan. Bagaimana sih caranya kita melaksanakan bakti kalau kita tidak punya pengetahuan jenana gitu? Bagaimana sih caranya kita melaksanakan bakti kalau tidak ada yoga, pemusatan pikiran di situ? Bagaimana sih caranya kita melaksanakan bakti kalau kita tidak ada karma gitu? Nah, karena demikian di dalam bakti itu ada unsur daripada mencintai kerja, ada lascaryo, ada keikhlasan, ada saiwa, ada juga pelayanan. Kemudian di dalam karma itu akan ada disiplin dan tanggung jawab. Gitu. Kemudian di dalam jenana marga itu ada yang namanya niat baik, gitu. Niat baik dan mengabdi diri, gitu. Mengabdi diri bagaimana membangun kesucian diri dalam diri kita. Nah, makanya akan didukung dengan istilah yoga. Yoga saja tidak saja merupakan suatu gerakan jasmani, tetapi juga di dalam yoga itu ada unsur membangun kerendahan hati, membangun kesabaran diri. Gitu. Ini yang saya sering sampaikan kadang-kadang kepada umat saya sendiri. Gitu. Nah, terkait juga yang namanya jenis bakti, coba bayangkan kita. Saya sering katakan, Bapak Ibu kalau sembahyang secara sampritana, sembahyang bersama, tidak akan mendapatkan pahala kalau satu, berjalan ke rumah, berjalan dari rumah ke pura tidak dengan semaranam, tidak dengan mengingat nilai-nilai ketuhanan. Kemudian setelah sampai di pura, maka ada yang namanya kirtanam. Kirtanam itu ada kidung di situ. Kemudian yang ketiga setelah itu ada namanya arcanam. Jadi ada pinandito, memuji, mengarcakan Tuhan itu. Selanjutnya setelah itu maka ada namanya pada sewanam. Di situ ada pelayanan. Siapa yang melayani kita? Jeremangku kita. Ada pemetikan tirta, pemberian bija. Dasya kita nanti apa? Nah, disitulah dalam bentuk danau punya. Nah, di situ akan terbangun apa? Sakyanam itu persahabatan yang disampaikan oleh Jeremangku tadi. Dengan kegiatan-kegiatan itu, 9 itu yang kita lalui, maka di situ akan muncul apa yang terakhir itu, yang namanya Atmani Wedanam. Di situ baru akan mendapatkan pahala gitu. Jadi itu saja lebih dan kurangnya Jeremangku, mohon dimaafkan. Itu yang ada dalam benak pikiran Tiang itu. Suksma banget Jeremangku. Terus. Iya, suksma Pak Tut luar biasa sekali. Jadi apa yang beliau jelaskan tentu sesuatu yang pondasi ya dalam kehidupan kita beragama Hindu. Tadi apa yang dijelaskan oleh Bu Made Amrita juga adalah sesuatu yang prinsip. Bahkan beliau ya sudah teknis gitu ya, bagaimana mau jangankan menghadap Tuhan, menghadap suami pun harus yang terbaik gitu. Takut nanti suaminya kepincut orang lain kan, ya bayangin ya, Tuhan kita kepincut dengan orang lain kan gitu misalnya. Makanya harus hadir dengan sepenuh hati gitu. Yang hanya menyelaraskan saja bahwa memang keberagamaan kita karena kita hidup heterogen dengan orang lain tidak bisa dihindarkan kalau agama kita juga dibanding-bandingkan. Ya, itu. Dibanding-bandingkan. Oh, di agama gua ada gini, di agama lu ada enggak kan gitu. Atau kalau di agama gua namanya ini, di agama lu namanya apa gitu misalnya. Atau balik-balik misalnya kita kadang-kadang jadi kelimpungan. Tanya, "Oh, Pak, itu di agama lain adanya begini, ada alhamdulillah. Di agama kita namanya apa ya?" Gitu. Jadi kita bingung mencari istilah-istilah itu gitu kan. Padahal walaupun kita tidak perlu juga seperti menyamakan dengan mereka gitu ya. Jadi makanya saya selalu bilang, jadi yang sama jangan dibedakan, yang beda jangan disamakan gitu. Jadi itu clear gitu. Jadi nggak perlu kita menjadi orang lain. Jadilah diri kita sebagai umat Hindu. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan pakaian, ya terkait dengan kepura. Saya punya teks lontarnya, nama teks lontarnya gitu ya, Swadharmaning Ring Pura. Itu tidak hanya menyangkut orang pergi ke pura, tapi juga menyangkut bagaimana pemangku di pura, ya pengurus pura di pura, ya termasuk kita datang ke pura ngapain, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, bagaimana perilakunya, kalau pergi ke pura ngapain saja, pergi kemana dulu, apakah langsung ke Padmasana, apa langsung ke Taman Sari dulu, dan lain sebagainya. Itu banyak aturan. Jadi Tiang punya teks lontarnya. Jadi nanti mungkin suatu saat kebetulan bukunya sedang
Kendan sedang ngumbang nih dipinjam oleh orang lain belum balik nanti tiang carikan. Itu tapi ada. Ya. Tapi yang pertama adalah begini. Bahwa konsep saucam niku artinya bersih. Saucam niku bersih dan suci. Jadi tidak saucam niku skala dan niskala. Tidak hanya lahiriah tapi juga batiniah. Tadi Bu Amrita ada mengatakan yang terpenting adalah bagaimana menjaga hati dan menjaga pikiran kita agar tetap saucam, tetap bersih dan tetap suci dan tetap murni. Tapi tentu itu tidak bisa dilihat oleh orang lain. Bagaimana kita bisa mengukur kesucian dan kebersihan hati dan pikiran orang lain? Tentu tidak bisa. Yang nampak justru adalah bagaimana kemudian fisikalnya. Maka saucam itu tidak berkaitan hanya dengan rohani tapi juga fisik. Tadi sampaikan bahwa paling tidak gitu ya. Benar, jadi ketika kita ingin menghambakan diri kita kepada Tuhan, paling tidak kita mandi bersih. Mandilah, ini umum, ini yang idealnya kita bisa mandi. Tapi kan kondisi itu tidak mungkin kita lakukan karena kondisi bekerja dan lain sebagainya. Bahkan di dalam agama lain juga ada, bagaimana kalau nggak bisa wudu? Air tidak ada, ya, di padang pasir, ada tengah hutan belantara. Ada namanya tayamum namanya, pakai debu katanya, kan gitu. Ada tayamum namanya dalam Islam. Di Hindu juga ada, namanya apa? Mantram tadi, pawitrika, karena mandi dengan mantram. Om apawitra pawitra wa sarwa wastang gatupiwa ya semaret pun dari kaksam sabahya biantara suci. Ya Tuhan, apakah hamba dalam keadaan tidak suci? Apawitra pawitra wa ataukah hamba dalam keadaan suci? Sarwa wastang gatupiwa, dalam keadaan apapun hamba saat ini. Ya mau belum mandi kayak mau belum ngapain, belum sisiran, belum bedakan dan sebagainya, apapun kondisinya. Ya semaret dengan mengingatmu, semaret itu mengingat, dengan mengingat, ya semaret pun dari kapsa, dengan mengingatmu yang maha suci, sabahya, maka dengan demikian, biantara suci, maka hamba akan menjadi suci. Itu kalau kita tidak mampu lakukan saucam dengan fisik. Tuh, mau pergi ke pura, airnya tidak ada. Ya kalau semuanya ada pam di sana, belum tentu, pura-pura belum tentu ada sumber mata airnya. Saya sering keliling daerah, airnya tidak ada. Ada air kecil tapi temilukan. Itu misalnya, air nggak ada. Ya saya bilang, ya kita gunakan mantram. Jadi, ya kalau nggak bisa mandi. Tapi kalau ada air, ya paling tidak mandi nggak bisa, paling tidak ya cuci tangan, berkumur. Ya bersihkan tangan, ya bersihkan telinga. Semuanya ada mantramnya. Ya, makanya ada mantram bersihkan telinga. Om Badram karena Renu Yamadewa, Badram Pasemak Sabiri. Berkumur juga ada mantramnya. Ya. Semuanya ada mantramnya dalam Hindu. Jadi kaki, bahkan ada Om Pangpadia nama, sucikan kaki saja, Om Angargia nama. Itu jadi semuanya ada mantramnya. Dan itu bisa dilakukan kalau ada air, kalau nggak ada airnya ya ucapkan dengan mantram. Jadi paling tidak itu. Kemudian terkait dengan pakaian. Pakaian ini ada dua hal ya. Pakaian itu paling tidak aman dan nyaman, itu dulu. Nyaman nggak kita gunakan pakaian itu? Ya, jadi pakaiannya nggak nyaman, musim hujan, pakai songket karena gak kan kewah gitu. Apalagi songketnya belum bayar, kan kewah nggak hijau terus itu nih. Nah, jangan menyiksa diri hanya gara-gara haman songket nggak bisa kena air gitu. Wah ini berat ini. Jadi berpakaianlah yang membuat kita tuh nyaman. Itu ya. Mau sembahyang ke lempuyang jangan pakai hak yang tinggi nanti ketempelok nanti itu kan jatuh kita karena tergelincir karena haknya tinggi gitu. Jadi kita yang harus mengukur diri kita kemana kita pergi. Ya, berpakaianlah yang nyaman. Pertama nyaman dulu. Yang kedua aman. Nyaman dan aman itu menjadi indikator kita beribadah saat ini pergi ke pura dengan pakaian. Apakah pakaian itu membuat diri kita nyaman dan orang lain nyaman? Karena kita akan berhadapan dengan orang lain. Kalau sembahyang di pura kadang tengangan baju yang tidak ada masalah. Karena tidak akan ada yang memberikan kita penilaian. Hanya diri kita dengan Tuhan. Tapi begitu kita masuk ke pura-pura yang sifatnya umum, maka aman dan nyaman dulu. Aman, nyaman nggak pakaian ini saya gunakan untuk diri saya, dan nyaman nggak pakaian ini untuk orang lain. Tuh. Kemudian yang kedua, aman nggak? Kalau saya gunakan pakaian ini, apakah ini membuat saya aman atau tidak aman? Ya, atau jangan-jangan membuat orang lain tidak aman. Ya, gitu misalnya matanya udah diledap gitu kan gara-gara makan tanda petik nih pakai baju jaring gitu misalnya. Ya ampura nih kiping banget ya. Makanya saya sarankan untuk ibu-ibu usahakan kalau ke pura pakaiannya ada puringnya gitu ya. Ya ampura banget yang itu. Jadi yang kira itu. Jadi rumusnya dua, aman dan nyaman. Yang kemudian yang ketiga bersih pasti ya.
Apakah harus sukle? Enggak juga. Yang penting rapi, kemudian sesuaikan dengan etika. Kalau saya bilang apakah harus pakaian adat? Belum tentu. Saya sering cerita. Kalau pakaian adat, saya ngajak orang Papua ke pura, dia pakai koteka kan bisa bubar itu persembahyangan. Kalau saya bilang pakaian adat, enggak. Berpakaian yang rapi dan sopan. Ya, dan jangan ke pura, ya itu saya setuju. Jangan pergi ke pura pakai tank top, celana pendek. Walaupun ya ada beberapa kondisional di tempat lain, ya mungkin karena tirta yatra sambil nyetir, ada pura, saking semangatnya akhirnya mampir. Nggak sempat pakai kemen, akhirnya celana pendek itu. Masih tapi untuk yang sudah berniat pergi ke pura, tentu dia akan menyiapkan dirinya dengan baik. Dia akan menggunakan pakaian yang rapi dan sebagainya. Kalau di Bali sudah ada ketentuan, setiap ke pura paling nggak memakaian makaman, mesenteng, kan itu kan. Paling tidak seperti itu. Untuk di pura-pura luar Bali, saya kira tentu menyesuaikan dengan etika masyarakat setempat yang harus juga kita hargai. Tiang kira nike, tiang tidak menyarankan harus pakaian adat. Nanti kalau mengajak pakaian adat, nanti ya kita akan ikut agak berat juga ya dan lain sebagainya. Tiang kira nike terkait dengan pakaian. Ibu-ibu lah yang lebih tahu. Kemudian kalau ke pakaian, ke pura, ya menyesuaikan. Ya, hiasan kepala juga menyesuaikan. Janganlah terlalu menor. Banyak pakai perhiasan dan lain sebagainya. Nanti ya takut ya ada hilang dan lain sebagainya. Dan usahakan ya saran saya di pura itu kalau puranya Trimandala kan palih-palihannya sudah ada. Di Kanistama Mandala pasti sudah ada tirta penglukatan. Ada apalagi sekarang zaman Covid pasti sudah ada tempat cuci tangan dan lain sebagainya. Dan usahakan begitu nyampe di pura jangan langsung ke jeroan, mesandakan demun, metek-tegan demun nggih. Siapa tahu datang dari jauh ya sempat disalip, diserempet, ya terkejut dan lain sebagainya, perlu juga istirahat. Makanya ada balik pesandakan sebentar, mendeg-degan. Ya, saya kira itu penting ya. Nggih tiang kira nih ke masalah warna pakaian, tiang kira enggak ada masalah lah nih. Yang penting buat diri kita aman dan nyaman untuk diri kita dan untuk orang lain ketika kita datang ke pura untuk melaksanakan persembahyangan. Nggih tiang kira mungkin Tu Haji bagus Darmutika durus Tu Haji menambahkan iki dari sudut pandang beliau gitu. Durus Tu Haji nggih. Nggih, Om Swastiastu. Nggih. Matur semua indek galah niki. Luar biasa yang menyimak tadi. Mohon maaf beberapa waktu lalu tidak sempat. Ini baru kembali dari karantina niki, Mangku. Oh, nggih. Salam sehat Tu Haji. Nggih, mangga rahayu nggih. Nggih, matur semua. Nah, ring pura sebagian besar secara umum nika nggih. Nika terbagi menjadi tiga Trimandala nika. Utama Mandala, Madhya Mandala, dan Kanista Mandala. Nah, jika tentu sampun dibagi-bagi fungsi area nih kalau Nista Mandala nih kegiatan sosial, bahkan ring pura kami nih ring Sorowako, termasuk ibu-ibu yang datang bulan pun masih bisa berkunjung ke pura sampai di area Nista Mandala. Sedangkan masuk lagi ke Madhya, sampun mulai transisi antara area suci dan area yang sosial. Kemudian sampai pada Utama Mandala. Banyak yang menyampaikan bahwa termasuk Idealisir, kalau sudah sampai pada area Utama Mandala, usahakan hal-hal yang positif, hal-hal yang suci diutamakan. Namun faktanya kalau yang lihat secara umum, kalau berdharma wacana nih memang dharma wacana nih suci, hal-hal yang positif. Tapi terkadang yang materinya itu ada yang menyinggung perasaan, misalnya yang malas ngayah, malas ke pura juga membuatlah menjadi tidak suci, tidak hening pikiran, mungkin pikiran yang mendengarkan terutama. Nah, tapi menurut pendapat Jelmangku, bagaimana sebaiknya hal-hal yang sifatnya apakah itu ceramah, apakah itu memberikan doktrin atau
sebagainya, sehingga di Utama Mandala nike yang dibicarakan adalah hal-hal yang membuat hati hening, hati suci, apalagi menghadap ke idesan yang dibahas. Nike terangku nunas pencerahan ki atur semua Om santi. Nggih, suksema Tu Haji. Nah, niki beliau tadi sudah menambahkan, tapi bertanya juga. Bu Made Amrita tadi resen. Wenten mau disampaikan lagi Bu Made? Durus Bu Made? Santi Om. Masih ada waktu ini Jiro, udah mau habis Masih. Durus Bu Made. Ini yang mau nanya, kemarin kan yang ngasih demo wacana waktu upacara Tawur Agung Sange. Jadi waktu lagi demo wacana ada umat Sedharma itu yang bertanya kayak gini. Kebetulan sebelumnya ada kata sambutan dari PHDI. Jadi arahannya bagaimana umat Hindu disiplin catur berata penyepian. Jangan sampai ada yang keluar rumah karena amati lelungan. Jadi jangan sampai ada, karena kalau nggak kita yang menghormati, siapa lagi? Gitu statementnya. Kemudian waktu saya lagi demo wacana di stop sama umat Sedharma nanya gini, Jero kalau misalnya punya peliharaan sapi apa misalnya babi, jauh kandangnya dari rumah, harus pakai motor ke sana. Waktu nyepi nggak boleh keluar rumah, terus sapi sama babinya gimana? Ikut puasa Jero gitu katanya. Ya. Jadi Tiang udah sih jawab kan waktu itu, cuman Tiang masih ragu dengan jawaban Tiang. Kalau menurut Jero Mangku gimana? Seksama gitu aja. Suksema Bu Made, pengalaman yang unik ya juga ya. Ya, Tiang kira gini ya, Hari Raya Nyepi, Utama Mandala, saya setuju dengan Tu Haji bahwa di Utama Mandala itu adalah pusat di mana kita memang aktivitasnya adalah aktivitas rohani, spiritual, jadi aktivitas kesucian. Makanya itu sebabnya jangankan ngomong gitu ya, bertindak pun kita di pura itu kan dibatasi. Ya, sampai kas-kas kes-kes saja nggak boleh. Makanya sampai nggak boleh. Kenapa harus pakai udeng? Biar nggak ada satu helai rambut pun yang rontok di sana. Mengapa pakai selendang? Agar kita nggak marah. Kenapa pakai udeng? Agar kita bisa mengendalikan isi pikiran. Ya, makanya saya sering sampaikan, kalau sudah diada di Utama Mandala, orang sudah pakai udang, pakai senteng, masih suka marah-marah ya. Saya bilang lebih baik di luar, jangan di dalam. Itu yang pertama. Jadi di Utama Mandala kan memang, karena itu akan nanti kita mengotori tempat itu, ada memprayasi dan sebagainya. Jadi kita kontaminasi lagi dengan energi yang tidak baik. Demikian juga para penceramah, pembabar dharma, penyuluh, pendharma wacana, siapapun namanya. Ya tentunya di Utama Mandala itu memang mestinya steril dari hal-hal yang bisa menimbulkan friksi, dari hal-hal yang bisa menimbulkan ya saya bilang ketidaknyamanan kepada keramu. Karena keramu itu kan datang dari jauh, kadang-kadang datang ke suatu pura sudah capek, tiba-tiba di jeruan lagi dengerin yang begitu, ceramah yang yang provokatif dan lain sebagainya. Ya tentu itu tidak perlu diucapkan. Saya kira ya, saya punya pengalaman dulu di Jawa Barat gitu ya. Siapapun yang memberikan dharma wacana itu, teks dharma wacananya kita minta dulu. Dan kemudian kita sampaikan, mohon berikan dharma wacana yang memang mencerahkan. Kalau saya bilang clarity, kejelasan, jangan ambigu, apalagi membingungkan. Kemudian Tiang sudah arahkan, jangan kemudian di pura, kemudian kita membicarakan keyakinan orang lain, apalagi membandingkan agama kita dengan keyakinan orang lain, karena itu memang tidak dibenarkan. Kemudian terkait dengan wacana, ya memang tidak boleh ada menyinggung siapapun. Pun kalau ada bebanyolan, tentu jangan sampai ada kasus yang lagi viral masalah tawa kan gitu. Jangan sampai hal itu terjadi di lingkungan kita di pura gitu loh. Hanya gara-gara itu kan salah ngomong. Apalagi sampai menjelekkan, menuduh orang misalnya karena malas dan sebagainya. Karena harus disadari bahwa di pura itu bukan kehadirannya. Bisa jadi orang itu nggak pergi ke pura, bisa jadi dia dana punenya banyak gitu. Bisa jadi kan gitu. Atau mungkin dia ke puranya terlambat. Ya, tetapi saya contohkan contoh lah. Penunggu pura gitu ya. Saya dulu punya pengalaman di Bekasi ya, punya penunggu pura. Dia rajin. Pagi dia dia menyapu aja, kerjanya menyapu, nggak sembahyang. Sehingga pada suatu hari dia sembahyangnya paling terakhir.
Jadi saya bilang justru kalau saya lihat dari rohani, justru karma tukang sapu ini lebih tinggi daripada orang yang bawa Banten. Mengapa? Karena kita hanya bisa membakti. Kalau dia sudah bakti, kan beda nih antara membakti dengan bakti. Gitu. Nah, demikian juga kita yang memberikan Dharma Wacana, usahakanlah Dharma Wacana itu menyejukkan, meneduhkan, sehingga umat ketika pulang dari pura itu ada yang dia bawa sebagai oleh-oleh. Selain prasadam, tirta, bija, dan prasadam Banten itu adalah oleh-oleh cerita bahwa ke pura itu menenangkan, meneduhkan, dan mengasihkan, sehingga timbul lagi rasa rindu mereka untuk datang ke pura itu. Kalau di pura orang dicaci maki, ya kapok dia ke pura, nggak mau datang lagi. Umat kita tambah purat gitu loh. Ini juga menjadi persoalan. Makanya tiang, ya lalu ada Patut Mundra, senior di penyuluh ya, ada Bu Made, ya tiang mengajak ketika diminta untuk memberikan Dharma Wacana, memang perlu menyiapkan diri untuk memberikan Dharma Wacana. Jangan merasa diri sudah serba pintar, serba bisa Dharma Wacana, kemudian kita akhirnya justru menimbulkan friksi di tengah masyarakat. Yang setuju bahwa di Utama Mandala semestinya memang diperuntukkan bagi pertumbuhan kesadaran rohani kita dan kesucian diri kita, atau kualitas kehidupan keberagaman kita. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan nyepi, saya kira Hindu saat ini ya, karena kan awalnya ini harus kita bisa juga dilepaskan dari perjalanan sejarah. Karena nyepi pertama kali kan didesainnya di Bali. Sehingga saat ini juga banyak kita ada. Bagaimana dengan orang Dayak? Kan dia nggak kenal itu nyepi itu apa. Bagaimana dengan orang Kaharingan? Ya, bagaimana dengan orang Batakaru? Bagaimana dengan orang Sunda? Kan mereka nggak kenal ya, apa itu galungan, apa itu kuningan, apa itu nyepi. Karena mereka nggak paham. Karena nyepi itu sebenarnya kan awalnya memang didesain oleh pengelisir kita untuk semeton, untuk keramu Hindu yang ada di Bali. Tetapi karena ketika menjadi hari nasional, tentu itu dibawalah ke dunia yang lebih luas. Tidak hanya di Bali, tapi juga masyarakat Hindu secara umum yang ada di Indonesia. Nah, pemberlakuan nyepi, sepanjang sepengetahuan saya sampai saat ini, memang di Bali pun ada pengecualian-pengecualian yang kita sebut dengan prarem. Ini sistem adat ya Pak Tuaji ya dan Bu Made. Di Bali misalnya, adatnya yang juga memiliki turut campur di dalamnya. Memang agama mengatakan bahwa di dalam ya, tulisan-tulisan tentang nyepi, catur berata penyepian itu kan umurnya 24 jam, dimulai dari pagi sampai ke besok paginya, kan begitu? Ya. Secara fisik memang itu diikat, bahwa orang tidak boleh bepergian, tidak boleh menikmati kesenangan, tidak boleh menyalakan api, tidak boleh, apalagi, tidak boleh bekerja, kan begitu? Tetapi secara real, mungkin hal itu adalah pilihan. Itu adalah membutuhkan tingkat kesadaran rohani seseorang. Sehingga tidak semua umat Hindu bisa melakukan catur berata penyepian dengan baik. Ya, saya contohkan tadi misalnya Amati Geni. Memang nggak menyalakan api, tapi listrik hidup. Iyan mati yang listriknya punya kulkas, rusak itu makanan di kulkas kan gitu. Misalnya kan begitu saya bilang ini kan, ya kan. Nah, seperti itu. Kemudian Amati Karya. Memang tidak bekerja ke kantor, tapi tangannya habis get-getan 24 jam non-stop. Chattingan dan sebagainya. Itu misalnya. Lalu Amati Karya yang di mana nih maksudkan? Kemudian Amati Lelungan, tidak bekerja atau tidak bepergian keluar rumah, tapi pikirannya mengembara kemana-mana. Kemudian Amati Lelangon, tidak menikmati kesenangan duniawi, ya tapi tetap nonton TV dan sebagainya. Nah, saya kira memang ini ada dua hal tadi Pak Ketut Mundra mengatakan ada para bakti dan ada para bakti. Ya. Memang ini pilihan. Saya katakan ini sebenarnya adalah pilihan bagi umat Hindu. Bagi mereka, kalau saya tanda petik, jadi bagi mereka yang sudah mampu melakukan catur berata penyepian itu, tentu akan memiliki dampak yang luar biasa bagi kehidupan spiritualnya. Tapi bagi mereka yang belum mampu, itu juga sebenarnya ya tidak diwajibkan 24 jam. Contoh misalnya, puasa orang misalnya mengidap penyakit emah. Kalau dipaksa puasa 24 jam kemudian sakit, itu jangan sampai agamanya disalahkan gitu kan. Tapi marilah berpuasa semampunya dan seikhlasnya dan sekuatnya. Tapi paling tidak ada usaha kita untuk melakukan itu. Itu yang pertama. Kemudian di Bali kemudian terkait dengan ada punya ayam, punya kambing, punya sapi dan sebagainya. Mungkin nanti Bu Amrita boleh cek keluarganya di Bali. Mereka punya prarem. Jadi setiap desa adat itu mengeluarkan prarem. Bagi kerama yang masih memiliki ubuan jauh dari tempat tinggalnya dan sebagainya, diberikanlah kelonggaran. Misalnya diberikan ada suara kentongan, nanti jam sekian dibuka. Ya, jam sekian dibuka untuk boleh ke Tegaling, Ngemang, Samping, Ngamah dan lain sebagainya. Jam sekian dimulai ditutup lagi. Itu ada
Praram-praram, ada pengecualian, ada kekhususan yang diatur oleh masing-masing adat. Nah, saya kira kita yang ada di rantau pun semestinya juga bisa melakukan itu. Jadi tidak kemudian Hindu cannot take price. Tidak ada kata harus, tetapi kita wajib melakukan kegiatan. Kata wajib juga kan tidak mengikat. Wajib bagi mereka yang mampu, bagi nggak mampu sama dengan Brata Siwaratri. Kan begitu. Siap Mauna, Jagre, dan puasa. Yang mampu bagus, tapi yang tidak mampu, apakah kemudian mereka kita katakan tidak beragama Hindu? Kan tidak. Saya kira ini penting. Jadi nanti kalau di Bengkulu, saya kira Parisade dan lain sebagainya, bagaimana ya kalau dia masyarakatnya tidak petani, kalau masyarakatnya petani kan ngolah ternak dan lain sebagainya, itu juga perlu dipertimbangkan. Apalagi mungkin di Bengkulu ada di Sadat ya, kayak di RPT ya, saya dia ada di Sadatnya di sana. Saya kira awig-awig di Sadat perlu dibicarakan kembali, tetap memberikan peluang kepada Kerama untuk melakukan istilahnya yang emang samping amah dan sebagainya, tetapi ya dibatasi waktunya, ya tidak saklek lah gitu. Yang kira niki pengecualian, termasuk juga di Bali ada pengecualian sekarang misalnya. Ya kalau memang benar nyepi ngapain dijaga? Kan nggak perlu dijaga, tapi buktinya ada penyalang yang masih menjaga. Kan itu artinya juga mereka berarti sebenarnya yang melanggar siapa sih? Umat apa pecalangnya kan gitu. Oh, pecalangnya boleh keluar karena melaksanakan tugas. Sebenarnya kalau mau kita jujur sebenarnya ya udah nggak usah orang namanya nyepi ngapain dijaga kan gitu. Ada orang yang berpikir seperti itu. Yang kira nih ke pemikiran ke depan bahwa agama Hindu itu kan tidak perlu dianalogikan seperti 2+2 sama dengan 4. Dan tidak ada istilah di agama Hindu sah dan tidak sah. Apalagi sampai bilang, wah ini sesat dan tidak sesat. Jadi semuanya yang ada adalah semua insan yang ada dalam agama Hindu berkembang dari kesadaran yang sederhana menuju ke kesadaran yang lebih murni, kesadaran yang lebih alami, kesadaran yang lebih dalam. Saya kira itu yang dia maksudkan. Jadi tidak ada nanti kalau nggak keluar rumah melanggar langsung sanksinya apa gitu kan. Nggak ada. Kita di luar Bali kan nggak mungkin menerapkan sanksi. Tetapi sebagai bentuk penghargaan kita, karena kita beragama berdampingan dengan orang lain, paling tidak kan perlu juga proving, buktikan bahwa kita adalah penganut Hindu yang benar. Jangan sampai nanti kita ngasih, itu kan Hindu di Bali, gua kan ada di Bengkulu, nggak apa-apalah, gua pergi ke mall. Wah itu jangan sampai terjadi juga gitu. Nanti Bu Amrita kedapatan di mall, wah itu penyuluh lagi kan, saya kan jadi enak saya kan gitu. Misalnya seperti itu, tetap kita jaga dan sebagainya. Yang kira nih ke Bu Made ya. Dia nggak berani, ada nggak sumber sastranya, nggak boleh kan? Saya nggak bilang. Jadi di Bali pun sampai saat ini ada praram-praram yang diberlakukan bagi keramunya, sesuai dengan kondisi tingkat kondisi desa itu sendiri gitu. Kalau di kota mungkin bisa, tapi kalau di desa-desa nggak bisa. Gitu yang kira Kalau Tiang sih kemarin lebih menjelaskan sama umat sedarmanya tuh jangan pergi tuh dari rumah yang ada di dalam hati. Karena yang sebenarnya kan nyepi itu kita nyari hening dalam diri kita. Jadi walaupun badannya keluar, tapi kalau pikirannya masih terkunci di dalam rumah yang di dalam hati, mudah-mudahan tetap bisa jalankan nyepi. Gitu sih kalau yang kemarin jelaskannya. Ya itu kan nggak salah sih ya Jero ya. Keberagaman kita kan dua, skala dan niskala. Ya skalanya kita berusaha untuk melakoninya, yang terpenting niskalanya juga kita lakoni. Jangan hanya skalanya saja di rumah tapi pikirannya keluar, gitu kan misalnya. Atau jangan juga kita, saya kan pikiran saya di dalam, nggak apa-apa badan saya keluar aja, ya nggak baik juga begitu kan. Nah, yang kira niki perlu ada keberimbangan antara skala dengan niskala, karena kita memang dimensi keberagaman kita tidak bisa melepaskan diri dari konsep itu. Gitu yang kira niki, nggih. Bapak Ibu sareng sami, tiang kira niki diskusi kita hari niki sangat menarik sekali dan sangat luas sekali. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, menambah wawasan kita. Yang pasti bahwa mudah-mudahan dengan diskusi 5 sloka niki semakin memantapkan bahwa sifat Tuhan yang sedemikian luar biasa, maha kuasanya bisa hadir menjadi apa saja, kapan saja, di mana saja dengan berbagai macam sifat yang beliau miliki. Dan itu yang harus kita hargai dan itu harus kita yakini, dan tentu kita juga harus berjuang dalam kesadaran, berjuang dalam tindakan untuk memurnikan, meningkatkan kualitas kehidupan kita. Yang kira nih ke matur semua Pak Dewa Ganapati dan semeton sareng sami. Salam rahayu buat kita semuanya. Nggih. Matur semua. Nggih, Om Santi Om. Sukses semua aja Dewa. Sukses semua Pak Mangku, semua Bapak Ibu semuanya, jangan lupa untuk absen. Terima kasih. Belum bisa Dewa Haji.